Sekolah Minggu GKI Cinere. Minggu ini kita memasuki masa Advent. Masa Advent yaitu masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent ditandai dengan penyalaan lilin 4 minggu berturut-turut. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Sekarang kita menyalakan lilin Advent pertama. Shalom, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Indonesia Cinere. Roh Kudus akan mengajak kita untuk bersuka cita. Kelas 1, 2, 3. Wah, kakak-kakak. Kelas 4, 5, dan 6. Wah, jangan lupa. Kelas balita 1, 2, 3, dan 4. There is a joy. 1, 2, 3, go! There is a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. There is a joy, 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 joy down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oh, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. There is a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. There is a joy, 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 joy down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan Yesus di dalamku. Amin. Wah, hari ini kita bersukacita. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Janji keselamatan dari Zefanya 3 ayat 9 sampai dengan 20. Janji keselamatan. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Tuhan, tolong sertai ibadah kami pada hari ini, dan ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik sehat selalu dan siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Anto akan cerita firman Tuhan dengan judul Janji Keselamatan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya dan buka dari Perjanjian Lama. Kitab Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Nah adik-adik, ada seorang bapak
Namanya Bapak Zefanya. Bapak Zefanya adalah seorang nabi. Apa ya tugasnya? Tugasnya menyampaikan firman Tuhan, yaitu pesan dari Tuhan ditujukan kepada semua umatnya. Nabi Zefanya bertugas pada zaman kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosia. Nah adik-adik, pada firman Tuhan kali ini, Nabi Zefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Wah, pesan Tuhan itu pasti sangat penting. Apa ya adik-adik isinya? Nah adik-adik tetap duduk yang manis. Ayo kita simak firman Tuhan berikut ini. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar,
dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Adik-adik, Kak Anto akan menunjukkan gambar dari beberapa tokoh. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Kemudian coba adik-adik tebak siapa tokoh tersebut. Siap? Tokoh yang pertama adalah Nah, adik-adik, siapa nama superhero ini? Adik-adik pasti tahu dong. Siapa? Hayo. Siapa? Ya betul, dia adalah Spider-Man, atau dikenal juga dengan manusia laba-laba. Menurut adik-adik, apa sih kehebatan dari Spider-Man itu? Ya, dia memiliki kekuatan yang hebat, memiliki jaring laba-laba ya, untuk bergelantungan dan juga untuk sebagai senjata. Dan hal yang baik adalah Spider-Man selalu menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Misalkan orang yang diganggu oleh penjahat, maka langsung ditolong oleh Spider-Man. Hebat ya adik-adik. Nah, gambar berikutnya, siap-siap tebak ya adik-adik. Tokoh yang kedua adalah siapa ya adik-adik? Gambarnya cukup lama nih. Tapi dia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, adik-adik kelas kecil dan kelas besar pasti pernah belajar dong. Siapa nama pahlawan ini? Siapa? Ya betul, Bapak Jenderal Sudirman. Bapak Sudirman adalah juga pahlawan yang hebat. Dia seorang tentara berpangkat jenderal, pemimpin perang yang hebat dalam melawan penjajah. Dengan kehebatannya dan kebaikannya, maka bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik pasti mengetahui pahlawan-pahlawan lainnya yang hebat, yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Adik-adik, pada ayat 17a dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Adik-adik tahu apa itu pahlawan? Ya, pahlawan seorang yang hebat, akan berjuang dengan keras melawan musuh-musuhnya dan akhirnya memperoleh kemenangan. Adik-adik, itu adalah salah satu pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zefanya, yaitu Tuhan menjanjikan kemenangan, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Wah, pesannya sungguh sangat menyenangkan ya adik-adik. Namun, Nabi Zefanya sebelumnya juga pernah menyampaikan pesan Tuhan lainnya adik-adik, yaitu bahwa akan datang hari Tuhan untuk menghukum umatnya. Wah, kenapa ya adik-adik? Pesan ini disampaikan karena pada zaman itu para raja dan rakyatnya banyak yang berbuat dosa, yaitu tidak taat, tidak setia, melakukan perbuatan yang jahat. Maka Tuhan marah dan akan menghukumnya. Kemudian Nabi Zefanya juga bernubuat pesan Tuhan lainnya,
yaitu disampaikan agar umatnya mau bertobat. Jangan berbuat dosa-dosa lagi. Kembali taat dan setialah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, pesan penting yang kita baca hari ini yaitu Tuhan menjanjikan keselamatan. Umat Tuhan telah berbuat dosa. Tuhan telah menghukumnya. Namun Tuhan tetap sayang dan mengasihinya. Bagi yang mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan mau menolong dan menyelamatkan anak-anaknya yang mau kembali percaya dan mau taat. Tuhan adalah pahlawan yang memperjuangkan kemenangan dan memberikan sukacita. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Berarti tidak lama lagi loh, kita akan memperingati hari Natal. Senang ya adik-adik? Advent artinya kita menanti, kita menunggu, dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang menjanjikan keselamatan bagi kita semua. Adik-adik, jadi apa yang harus dilakukan pada Minggu Advent ini? Yaitu adik-adik bisa mengaku dosa. Mungkin telah berbuat dosa, berbuat salah kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman atau yang lainnya. Kemudian bersyukur dan bersukacita atas kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita rayakan Minggu Advent pertama dengan mempersiapkan hati kita untuk mau bertobat atas kesalahan dan dosa. Kemudian bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus hadir, mengasihi dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi hidup kami. Berilah kami hati yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan. Oh, ayat hafalan aku bisa. Ayat hafalan hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17a. Kak Thomas, bantuin Bunda ya menghafal ayat hafalan. Iya Bunda. Zefanya 3 ayat 17a. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17a. Zefanya 3 ayat 17a. Wah, Bunda sekarang mau hafal sendiri Kak Thomas. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17a. Aku bisa. Hari Minggu adik-adik, saatnya kita aktivitas. Nah, sebentar lagi kita mau Natal. Aktivitas kita hari ini membuat pohon Natal. Kita
bahannya karton, ada gunting, ada spidol, pulpen, ada lem. Kalau tidak ada, kita boleh pakai double tip. Ada penggaris, ada kertas atau karton Concord, ada karton buffalo. Nah, kita akan membuat pertama adalah pohon Natalnya sendiri. Dari kertas, karton kita gunting dan membentuk setengah lingkaran seperti ini, ya. Setengah lingkaran seperti ini dengan diameter 35 atau 40 cm. Kemudian kita buat ini menjadi kerucut, ya. Kemudian di bawahnya kita gunting, ya. Kenapa kita gunting? Supaya bisa dilipat ke dalam, ya. Nah, setelah kita lipat ke dalam, kita mengambil karton lagi, membuat lingkaran berbentuk bulat dengan diameter 12 cm untuk kita jadikan tutupnya di sini. Lingkaran tadi yang berdiameter 13 cm itu direkatkan di bawah, ya. Setelah direkatkan, kita tinggalkan dulu. Kita ambil yang karton warna coklat, ya, dengan ukuran 13 cm dan dengan panjang kurang lebih 40 cm. Nah, kemudian kertas coklat ini kita lipat bagian atasnya seperti ini dan bagian bawah kita lipat, kemudian kita gunting. Ya, kita gunting supaya nanti gampang kita menekuknya. Nah, kemudian kita menekuknya membentuk menjadi kotak, ya. Tekuk menjadi kotak. Oke. Di sini kakak menggunakan double tip. Kalau adik-adik atau ayah bunda mau menggunakan lem juga tidak apa-apa. Tekan double tip, kita rekatkan di sini, kemudian kita satukan. Kita satukan, ya. Oke, setelah kita satukan, dia akan berbentuk kotak. Ini nanti akan menjadi penyangga atau batang pohon Natal kita. Di atasnya kakak kasih juga double tip, ya. Double tip. Double tip. Kalau bapak ibu, ayah bunda, adik-adik mau pakai lem juga sekali lagi nggak apa-apa, boleh. Di sini kakak pakai double tip, ya. Nah, sekarang kita ambil yang kerucut tadi, ya. Kita rekatkan di bawahnya seperti ini. Oke, kemudian kakak ambil juga ada karton di sini. Kemudian karton ini dilapisi juga dengan kertas coklat, ya, dengan kertas coklat. Sekali lagi kakak pakai di sini double tip. Adik-adik, ayah bunda mau pakai lem juga nggak apa-apa. Dekatkan ini. Oke, ini hanya sebagai contoh, ya. Ya, ini kita lipat ke dalam. Sama di sebelah sini juga, bapak ibu, adik-adik, ayah bunda bisa kasih double tip lagi. Kita lipat ke dalam.
Ini kakak hanya menunjukkan apa contoh. Kemudian kita kasih sekali lagi double tip ya. Boleh di sini 2, 3, 4. Kakak hanya memberi contoh. Kemudian batang tadi kita rekatkan di atasnya ya, seperti ini. Oke, kita ngambil karton yang buffalo tadi, kita garis dengan sentimeter 4 cm, kemudian kita gunting, maka hasilnya seperti ini ya. Dan kemudian kita lipat ya, kita lipat dan menjadi seperti ini ya. Kita berikan double tip di belakang ya. Kemudian kita tempel di pohon tadi, di karton yang sudah jadi, terus menerus sampai penuh, maka hasilnya akan seperti ini ya adik-adik, pohon Natal kita. Oke, terima kasih, selamat melaksanakan hasil aktivitas kita hari ini, pohon Natal. Di minggu depan ada bintang, ada lilin, adik-adik boleh tempatkan di pohon Natal ini. Jangan lupa difoto, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu dan karunia-Mu buat kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan membawakan doa-doa syafaat kami. Kami mohon dengarkan dan kabulkanlah ya Bapa. Kami berdoa untuk sekolah minggu GKI Cinere, anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua kami. Kami mohon berkatilah kami semua dalam pelayanan kami, sekolah kami dan juga pekerjaan orang tua kami. Berikan juga kami kesehatan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Cinere dan pendeta kami, Pendeta Agus, Pendeta Guntur, dan Penatua Keke. Berikanlah mereka kesehatan dan berkatilah mereka dalam pelayanan mereka. Berkatilah gereja kami agar menjadi berkat buat sesama. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami ya Bapa, mulai dari pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Jokowi hingga pemimpin terrendah di wilayah kami masing-masing. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada mereka masing-masing agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak dan bisa membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, ya Allah Bapa, untuk kondisi COVID saat ini ya Bapa. Kami berserah Tuhan, kiranya COVID ini boleh berakhir di bumi ini Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk ahli-ahli Tuhan yang sedang menguji coba pengobatan dan obatnya Tuhan. Kiranya melalui berkat kasih-Mu Tuhan, obat ini boleh memulihkan dunia Tuhan, boleh mengalahkan penyakit COVID ini ya Bapa, sehingga kami kembali hidup normal. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk dokter, untuk para sukarelawan, para suster, semuanya Tuhan yang berjibaku untuk menolong saudara-saudara kami yang masih sedang sakit. Kiranya melalui tangan kasih-Mu Tuhan, jagai mereka, berkati mereka Tuhan, supaya mereka tidak terkena virus ini Tuhan dalam masa menolong yang lain ya Bapa, dan juga yang sudah menjadi korban Tuhan pada saat ini sedang masa perawatan. Engkau jamah mereka Tuhan, Kau pulihkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh sembuh, berkumpul bersama saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa, kiranya semua apa yang kami harapkan, kami panjatkan dari awal hingga pada saat ini ya Tuhan, boleh Engkau dengarkan, boleh Kau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, doa syafaat ini kami bawakan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur dan bersukacita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Anto. Terima kasih Kak Anto. Ingat pesan Tuhan melalui Nabi Zefanya, yaitu
janji keselamatan bagi yang taat dan setia. Kita bersyukur, bersukacita, memuliakan namanya, dan taat pada firman. Janji keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, Tuhan Yesus senang sekali kalau melihat adik-adik semuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu, para orang tua, taat dan setia pada firman-Nya. Taruh tangan di dada, katakan, ku taat terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami dipimpin Roh Kudus menjadi anak yang taat dan setia kepada firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi anak yang terus taat kepada firman-Nya. Wah, ayo semuanya berbaris. Papa mama sudah kelihatan tuh semuanya berbaris. Kelas 1, 2, 3, aduh hebatnya. Kelas 4, 5 dengan 6, tegap semuanya. Hei, kelas balita 1, 2, 3, dan 4, semuanya melompat-lompat. 1, 2, 3, go. Taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat, ku taat, ku taat. Haleluya. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat, ku taat, ku taat. Haleluya. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Kakak-kakak sekolah minggu, papa mama semua menyanyi. Adik-adik diam dulu ya. Kak Thomas bantu dong. 1, 2, 3. Taat sampai Tuhan datang. Yes, betul. Ku taat sampai Tuhan datang. Amin. Ku taat, ku taat, ku taat. Haleluya. Taat sampai Tuhan datang. Semuanya ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat, ku taat, ku taat. Haleluya. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Amin. Wah, sudah selesai. Wah, minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa tugas-tugas kalian dikerjakan ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.